Mahasiswa Cool Anti Toksik menjadi mahasiswa yang beretika dan berintegritas untuk mencegah kekerasan di lingkungan kampus. Kita saksikan. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Kematian mahasiswa Universitas Udayana berinisial TAS atau Timothy Anugrah Saputra terus menarik perhatian publik. Banyak yang bersimpati pada mahasiswa Fakultas Sosiologi Universitas tersebut. Korban meninggal dunia setelah melompat dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Rabu 15 Oktober 2025 lalu. Polisi memastikan korban melompat dari lantai 4, bukan dari lantai 2 seperti informasi yang sempat beredar. Saksi mata menyebut korban sempat terlihat panik dan mondar-mandir di depan kelas sebelum akhirnya melompat. Korban sempat dilarikan ke RSUP Prof. Murah Denpasar dalam kondisi masih sadar. Namun, akibat pendarahan hebat dan luka parah di bagian pinggul serta lengan, mahasiswa semester 7 program studi sosiologi itu dinyatakan meninggal dunia. Tragisnya, setelah kematian korban, muncul unggahan bernada ejekan dari sejumlah mahasiswa lintas fakultas. Tindakan itu memicu kecaman luas dari publik serta pihak kampus. 6 mahasiswa yang terbukti mencemooh korban telah dijatuhi sanksi. Mereka dipecat dari seluruh jabatan organisasi mahasiswa UNUT dan nilainya dikurangi oleh pihak kampus. Sementara seorang mahasiswa kedokteran yang ikut mengejek korban dikeluarkan dari program koas di RSUP Prof. Murah. Keluarga korban pun telah melapor ke Polresta Denpasar untuk meminta pengusutan tuntas dalam kasus ini. Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek mengutus keras tindakan bullying tersebut. Dalam pernyataan resminya, Ditjen Dikti menyampaikan duka cita mendalam dan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi perundungan di kampus. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Timothy Anugrah Saputra, semoga kasus ini menjadi pengingat penting bagi dunia pendidikan tinggi untuk selalu menjunjung kemanusiaan dan kepedulian. Pendahuluan. Perundungan ada banyak bentuknya. Beberapa di antaranya ada perundungan fisik, misalnya memukul, menendang, menjambak, dan lainnya. Ada pula perundungan verbal seperti mengolok-olok, mengejek, dan menyebarkan fitnah. Ada juga perundungan sosial, contohnya mengeluarkan seseorang dari kelompok karena tidak disenangi. Selain itu, terdapat pula perundungan cyberbullying yang terjadi di media sosial, misalnya dengan cara mengolok-olok, mengejek, atau menjelek-jelekan seseorang di kolom komentar. Sebagai mahasiswa cool anti toksik, kita perlu menjadi mahasiswa yang beretika dan berintegritas untuk mencegah kekerasan di lingkungan kampus dengan cara 1. Menjaga etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Etika komunikasi merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam berbicara, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kita harus mampu menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Perkataan yang kasar, sarkastik, atau bernada merendahkan dapat menjadi bentuk kekerasan verbal yang menyakitkan bagi orang lain. Mahasiswa yang beretika akan berpikir sebelum berbicara, memahami konteks, dan menghindari komentar negatif yang tidak perlu. Dengan demikian, suasana kampus akan menjadi lebih sehat dan nyaman untuk semua pihak. Yang kedua adalah menumbuhkan empati dan rasa saling menghargai. Salah satu penyebab utama munculnya perilaku toksik adalah kurangnya empati. Mahasiswa perlu melatih diri untuk memahami perasaan orang lain dan menempatkan diri di posisi mereka. Ketika melihat teman sedang kesulitan, alih-alih menertawakan, sebaiknya kita membantu memberikan dukungan moral. Dengan memiliki empati, seseorang tidak akan mudah melakukan perundungan karena ia menyadari bahwa setiap orang memiliki perasaan, harga diri, dan batas ketahanan mental yang berbeda. Yang ketiga adalah membangun integritas pribadi. Integritas berarti memiliki kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Mahasiswa yang berintegritas tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai moral meskipun tidak ada yang melihat. Dalam konteks pencegahan kekerasan, integritas berarti menolak ajakan untuk ikut dalam perundungan, tidak ikut menyebarkan gosip,
serta berani menyuarakan kebenaran ketika melihat ketidakadilan. Mahasiswa yang berintegritas menjadi teladan bagi teman-temannya karena memiliki prinsip dan tidak mudah terbawa arus lingkungan negatif. Yang keempat adalah menjaga moral dan budi pekerti dalam kehidupan kampus. Mahasiswa bukan hanya dituntut untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan budi pekerti yang baik. Budi pekerti mencerminkan karakter sejati seseorang, bagaimana ia menghormati dosen, menghargai teman, dan memperlakukan orang lain dengan adil serta beradab. Mahasiswa dengan moral tinggi akan mengedepankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, tolong-menolong, serta tidak menggunakan kekuasaan atau senioritas untuk menindas yang lebih lemah. Kampus yang diisi oleh mahasiswa bermoral dan berbudi pekerti luhur akan menjadi tempat yang damai, penuh solidaritas, dan bebas dari kekerasan. Yang kelima adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital, banyak bentuk kekerasan justru muncul di dunia maya. Mahasiswa harus sadar bahwa media sosial bukan tempat untuk melampiaskan emosi atau kebencian, menulis komentar jahat, membuat meme yang merendahkan orang lain, atau menyebarkan aib seseorang merupakan tindakan yang tidak beretika dan dapat menimbulkan luka psikologis bagi korban. Mahasiswa anti-toksik akan menggunakan media sosial secara bijak, menyebarkan hal positif, memberikan motivasi, dan membangun ruang digital yang sehat. Yang keenam, berani bersuara dan menolak budaya diam. Banyak kasus perundungan terus berlanjut karena lingkungan sekitar memilih diam. Mahasiswa yang beretika dan berintegritas harus berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Tidak ikut membenarkan perilaku toksik berarti menunjukkan keberanian moral. Mahasiswa dapat melapor kepada pihak berwenang di kampus jika menemukan adanya tindakan perundungan. Dengan begitu, budaya diam dan membiarkan akan berganti menjadi budaya peduli dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, membangun solidaritas dan kepedulian antar mahasiswa. Solidaritas adalah fondasi penting untuk mencegah kekerasan. Ketika mahasiswa memiliki rasa kebersamaan dan saling mendukung, peluang munculnya perundungan akan semakin kecil. Mahasiswa perlu saling menolong dalam kegiatan akademik, organisasi maupun kehidupan sosial. Dengan adanya ikatan yang kuat, setiap individu akan merasa aman dan dihargai, bukan dihakimi atau dikucilkan. Yang kedelapan, mengembangkan kecerdasan emosional. Mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi mampu mengendalikan amarah, mengelola stres, dan memahami perasaan orang lain. Banyak perilaku toksik muncul karena seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk belajar mengenali diri sendiri dan berlatih bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Dengan kecerdasan emosional, mahasiswa dapat menjadi pribadi yang dewasa dan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan. 9. Meneladani nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan serta keadilan sosial merupakan landasan moral yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kampus. Jika setiap mahasiswa mengamalkan nilai-nilai ini, maka perundungan dan kekerasan tidak akan mendapat tempat di lingkungan akademik. Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati sesama manusia dan menjunjung tinggi keadilan tanpa membeda-bedakan status, latar belakang, atau kemampuan seseorang. Dan yang terakhir, menjadi agen perubahan positif di lingkungan kampus. Mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan atau agent of change. Perubahan tidak hanya terjadi melalui demonstrasi atau kegiatan sosial besar, tetapi juga melalui tindakan kecil yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa cool, anti-toksik, dapat mengawali perubahan dengan menjadi contoh yang baik. Misalnya menyapa teman dengan ramah, membantu teman yang kesulitan, tidak menertawakan kekurangan orang lain, serta menciptakan suasana belajar yang inklusif dan suportif. Selain upaya individu, penting juga adanya dukungan sistemik dari pihak kampus.
Pihak universitas harus aktif menciptakan lingkungan yang aman dengan menegakkan peraturan tegas terhadap perilaku kekerasan, menyediakan layanan konseling, serta mengadakan seminar dan pelatihan tentang anti-bullying, etika digital, dan pendidikan karakter. Kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan pihak kampus akan memperkuat budaya positif yang bebas dari kekerasan. Untuk kesimpulannya, perundungan dalam bentuk apapun adalah tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai etika, integritas, dan budi pekerti. Mahasiswa harus menjadi teladan dan agen perubahan dengan bersikap etis, berempati, serta menolak perilaku toksik. Kampus perlu mendukung melalui pendidikan karakter, layanan konseling, dan penegakan aturan. Mahasiswa beretika dan berintegritas mencerminkan kecerdasan intelektual, emosional, dan moral yang menjadi dasar terciptanya lingkungan kampus yang damai, beradab, dan berkeadilan. Saran, bagi mahasiswa, jadilah teladan dalam bersikap dan berperilaku. Tanamkan empati, etika, dan integritas dalam interaksi. Tolak perundungan dan ujaran kebencian. Kembangkan kecerdasan emosional dan sabar energi positif. Bagi kampus, ciptakan lingkungan aman dan bebas kekerasan. Perkuat pendidikan, karakter, dan moral. Sediakan layanan konseling bagi korban, tegakkan aturan dengan adil, dan beri apresiasi bagi perilaku positif. Bangun kerjasama mahasiswa, dosen, dan lembaga kampus. Tahu nggak kamu, ada seorang pemimpin yang berhasil melawan penjajah tanpa harus angkat senjata. Namanya Mahatma Gandhi. Waktu India dijajah Inggris, Gandhi justru ngajak rakyatnya buat protes dengan cara damai. Jalan kaki, mogok makan, sampai boikot barang-barang Inggris. Aksinya kelihatan sederhana, tapi bikin kerajaan sebesar Inggris kelabakan. Dan akhirnya, strategi tanpa kekerasan itu berhasil bawa India ke gerbang kemerdekaan. Jadi, Gandhi buktiin kalau kekuatan terbesar bisa datang dari kedamaian, bukan peperangan. Tahu nggak kamu, ada seorang pemimpin yang berhasil melawan penjajah tanpa harus angkat senjata. Namanya Mahatma Gandhi. Waktu India dijajah Inggris, Gandhi justru ngajak rakyatnya buat protes dengan cara damai. Jalan kaki, mogok makan, sampai boikot Daftar pustaka dari Kementerian Pendidikan, ada jurnal dari Likonati dan Goldman. Sekian dari saya, terima kasih.